Hai Sobat Siaga, selamat datang di acara Ngobaran Sehat, ngobrol bareng ranah kesehatan. Nah, pada pagi hari ini adalah episode pertama dari Ngobaran Sehat. Ngobaran Sehat adalah inovasi dari UPT Puskesmas Bangkono, di mana dijadikan sebagai wadah media informasi untuk membagikan tips-tips kesehatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis layanan yang ada di UPT Puskesmas Bangkono. Langsung dengan narasumber Ibu Kepala UPT Puskesmas Bangkono. Selamat datang Ibu. Selamat pagi Mbak Sandi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat dan luar biasa. Iya, jadi sedikit perkenalan, Ibu Sri Suhartini, STRK, beliau adalah kepala dari UPT Puskesmas Bangkono. Nah, Ibu boleh sedikit diperkenalkan kepada Sobat Siaga mengenai profil Ibu. Oh baik, siap. Terima kasih Mbak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suhartini. Saya sebagai Kepala Puskesmas di UPT Puskesmas Bangkonol ini. Alhamdulillah, di Puskesmas Bangkonol ini saya sudah ada 7 bulan kurang lebih ya Mbak Sandi ya. Kalau bayi lagi lucu-lucunya ya Bu? Lagi lucu-lucunya. Baru mulai Tapi MPASI. Sebelumnya dulu juga saya 20 tahun yang lalu saya pernah di Bangkono. Oh, berarti CLBK ya Bu ya? CLBK. Bersemi kembali. Cinta lama bersemi kembali dengan Puskesmas Bangkonol. Alhamdulillah Mbak Sandi, pegawai di sini luar biasa kompak. Salut saya. Sobat Siaga yang ada di rumah, mau lebih kenal lagi dengan UPT Puskesmas Bangkono, boleh Bu selayang pandang mengenai UPT Puskesmas Bangkono? Boleh, siapa takut? Bisa Siap, kok Mbak Ibu. Sandi. Ya, kita bagaimana mau cinta kalau nggak kenal dulu. Betul sekali. Jadi perlu saya informasikan untuk Puskesmas Bangkonol ini terletak di Kecamatan Koroncong. Dan di Kecamatan Koroncong, wilayah kerja UPT Puskesmas Bangkonol ini ada 12 desa Mbak Sandi. Luas sekali ya Bu Luas ya? sekali, banyak ya, 12 desa. Jadi ketika kita mau keliling ke desa itu nggak bisa satu hari Mbak. Kalau hanya lewat aja sih bisa, tapi ketika kalau kita mau mampir, mau mengenal lebih dekat dengan masyarakat, kita harus punya waktu beberapa hari supaya kita bisa lebih dekat lagi ke masyarakat. Nah, untuk Puskesmas Bangkonol ini letaknya jarak dengan ibu kota kecamatan itu kurang lebih 10 km. Cukup jauh ya Bu Cukup ya? jauh, lumayan jauh. Dan dengan ibu kota kabupatennya kurang lebih kita ada 3 km Mbak Sandi. Berarti lebih dekat ke kota ya Bu? Lebih dekat ke kota, tapi tetap jaraknya kan maksudnya arahnya berbeda. Iya betul. Gitu Mbak Sandi. Tapi meskipun kita jaraknya jauh di mata tapi dekat di hati Mbak. Gitu. Ya, boleh Bu diperkenalkan lagi ya tadi selayang pandang mengenai Puskesmas Bangkono sedikit. Nah, Bu kalau boleh tahu Bu, untuk Puskesmas Bangkono sendiri dengan 12 desa ya Bu ya, sangat banyak, sangat luas. Bagaimana sih Bu cara supaya masyarakat ini bisa terlayani semuanya? Baiklah. Mbak Sandi, kita di Puskesmas Bangkonol ini kita pegawainya di Puskesmas ada 59 pegawai. Nah, itu kita sudah punya 2 dokter umum, 1 dokter gigi, Memadai ya Bu ya? memadai. Kemudian kita ada perawat, bidan, tenaga promkes, tenaga gizi, kesling, administrasi dan lain-lain. Alhamdulillah untuk pelayanan di Puskesmas Bangkonol ini sudah memadai. Begitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau selanjutnya Bu, jenis-jenis layanan apa saja yang ada di Puskesmas Bangkono? Jenis layanan banyak sekali Mbak Sandi. Nah, untuk melayani itu semua perlu saya sampaikan jumlah penduduk di Kecamatan Koroncong ini di wilayah kerja Puskesmas Bangkonol ada 21.615 penduduk. Banyak ya Bu ya. Banyak sekali dengan jumlah kakaknya 5.516. Jadi kami memberikan layanan kepada masyarakat itu ada layanan di dalam gedung, ada layanan di luar gedung. Ya. Kalau layanan di dalam gedung itu ada BP gigi,
kemudian MTBS, KIA dengan USG-nya. Sudah ada USG ya Bu ya? Sudah ada, alhamdulillah. Masyarakat ibu hamil yang mau USG banyak sekali yang datang ke posyandu. Maksudnya ke puskesmas. Nah, kemudian BP gigi, ada dokter gigi, kemudian ada layanan konsultasi. Konsultasi misalnya untuk konsultasi gizi, untuk bayi balita, dewasa juga bisa. Misalnya mau program diet supaya bentuk badannya ideal misalnya. Kemudian UBM, upaya berhenti merokok, bisa datang ke puskesmas. Jadi tidak hanya orang sakit yang datang ke puskesmas itu, tapi orang sehat juga bisa datang ya, ke puskesmas untuk melakukan konsultasi. Oke Bu, baik. Kalau untuk jam pelayanan puskesmas sendiri Bu? Untuk jam layanan puskesmas kita dari jam 8 pagi sampai jam 14 siang, jam 2 siang. Nah, jadi siang itu jam 12 kita istirahat dulu ya Mbak ya. Kita kan harus sholat, isomak lah. Nah, kemudian kita lanjut lagi ketika ada yang harus diselesaikan. Nah, itu untuk laporan-laporan biasanya para petugas itu selesai melakukan kegiatan langsung membuat laporan. Jadi jangan ditunda gitu. Nih buat sobat siaga yang ada di rumah, jadi jam buka dari UPT Puskesmas Bangkono mulai dari jam 8 sampai jam 2 siang ya Bu ya. Betul sekali. Nah, untuk tadi Poskesdes, Polindes, apakah sama Bu? Nah, kemudian itu tadi layanan di dalam gedung Mbak Sandi. Nah, kita juga punya layanan di luar gedung. Nah, layanan di luar gedung itu seperti salah satunya ada posyandu, kemudian posbindu, ada posyandu remaja, seperti itu. Lengkap ya Bu ya, semuanya ada dari mulai bayinya dilayani sampai ke lansia, sampai remaja, lansianya. Kita untuk layanan di luar gedung ini kita punya 49 posyandu. 49 tersebar ya Bu, tersebar desa yang ada di 12 desa tersebut. Kita punya 49 posyandu. Kemudian untuk layanan, mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, kita punya yang namanya pustu. Kita ada 3 pustu dan 1 poskesdes. Sengaja pustu itu kita tersebar di 3 desa yang letaknya jauh-jauh dari Puskesmas Bangkonol ini. Di sana buka setiap hari dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, kemudian untuk petugasnya kita gantian. Jadi harapan kami masyarakat yang jauh dari puskesmas itu bisa datang ke Polindes, kemudian ke Pustu untuk mengakses layanan kesehatan. Gitu ya Bu ya, baik. Kalau boleh tahu Bu, program unggulan yang ada di UPT Puskesmas Bangkono apa saja Bu? Kita untuk program unggulan ini ya Mbak Sandi ya, ada yang namanya Juher Pecek. Apa Juher Pecek. Agak aneh ya Bu ya? Aneh ya Mbak ya? Bukan Juher Pesek ya. Juher Pecek. Jumat Herbal, PTM Cerdik. Gitu. Berarti ada herbal-herbalnya. Ada herbal-herbalnya karena kita juga mengedukasi masyarakat supaya untuk menjaga kesehatan itu jangan hanya dia berobat ke puskesmas, maksudnya menggunakan obat-obat kimia, tapi dia bisa memanfaatkan menggunakan tanaman herbal. Oh, jadi bisa saling bergandengan ya Bu antara obat dengan herbal gitu. Ya, karena kita berharap masyarakat ketika dia menggunakan herbal otomatis dia bisa memanfaatkan pekarangannya Mbak Sandi. Jadi masyarakat juga diajarkan untuk menanam sendiri. Iya, untuk memanfaatkan pekarangan yang ada di rumahnya untuk menanam tanaman-tanaman herbal, di mana tanaman herbal ini bisa untuk menjadi pertolongan pada saat dia mengalami keluhan gizi yaitu gembol, gerakan makan buah dan
pangan lokal. Nah, itu adalah upaya kami untuk membantu percepatan penurunan stunting di Kecamatan Koroncong ini. Jadi mengedukasi masyarakat supaya mau menggunakan bahan-bahan lokal dalam memberikan asupan gizi kepada bayi balitanya. Ya, karena memang ya Bu ya, bahan makanan lokal itu mudah didapat. Betul. Di sekitar kita banyak. Betul. Jadi masyarakat bisa dapat dengan mudah mengolah makanan yang sehat untuk bayi balita. Betul. Jadi untuk mendapatkan gizi yang baik tidak harus dengan harga yang mahal. Betul harus sekali, dibeli di Bu. luar, Iya, tapi betul. kita bisa memanfaatkan tanaman pangan yang ada di sekitar kita. Betul sekali. Selanjutnya Bu. Kemudian kita ada program unggulan inovasi dari KIA yaitu Rantang Deristi. Waduh, jadi ingat makanan Bu. Betul, sengaja kita bikin inovasi itu supaya ingat makanan. Tadi sangu. Tadi gembol, Iya. sekarang Rantang Deristi. Pokoknya masih banyak lagi deh, nanti ada Bikambon juga. Makanan semua kayak bikin lapar nih Bu nih. Biar masyarakatnya ingat makanan, ingat memberikan gizi yang terbaik buat putra-putrinya. Nah, kemudian untuk yang KIA ini, Mbak Sandi, kita rantang Sangu Deristi, yaitu Rabu untuk tanggapi dan sayangi ibu hamil dengan risiko tinggi. Jadi para pembina desa, khususnya pembina desa nih yang sering berkunjung ke Posyandu dan melakukan kunjungan rumah, supaya lebih care lagi kepada ibu hamil, apalagi yang risti. Jadi supaya kita bisa menekan, kita bisa mencegah adanya angka kematian ibu. Inovasi untuk program Kesling, Mbak Sandi, kita ada yang namanya Bikambon, makanan lagi. Jadi bukan Bika Ambon, Bikambon, yaitu Bina Kampung Bebas Dolbo. Untuk Puskesmas Bangkonol ini, alhamdulillah untuk tahun 2003 akhir kemarin, kita jumlah stuntingnya sudah turun, sudah menurun. Jadi alhamdulillah Bu ya, berarti semua kegiatan tuh tercapai Bu. Tercapai. Berarti targetnya karena tadi sudah ada penurunan dari angka stunting. Betul sekali. Terus banyak tadi masyarakat juga diedukasi mengenai bagaimana tadi tanaman herbal seperti itu ya Bu ya. Iya. Karena kalau kita misalnya tidak mengedukasi masyarakat dengan inovasi-inovasi yang kita punya, nanti sampaian informasi edukasi kepada masyarakat itu akan kurang. Jadi untuk inovasi ini kita melibatkan lintas sektor juga, Mbak Sandi. Jadi supaya lintas sektor itu membantu kita dalam mencapai program ini. Iya Bu, betul, karena memang dari kesehatan sendiri tidak bisa berjalan sendiri ya Bu ya. Betul. Ada perlunya bantuan dari lintas sektor. Kalau untuk hubungan lintas sektor di UPT Puskesmas Bangkonol sendiri bagaimana Bu? Untuk Terjalinkah kerjasamanya? lintas sektor di Kecamatan Koroncong, alhamdulillah baik sekali Mbak Sandi. Kita terjalin dengan baik, harmonis, kita ada komunikasi, karena untuk menyamakan persepsi kan perlu adanya komunikasi yang baik ya Mbak ya, supaya program-program kesehatan kita bisa berjalan. Seperti salah satu contoh, di Puskesmas Bangkonol ini kita punya kegiatan seperti misalnya rapat koordinasi. Setiap hari Senin kita ada apel koordinasi Bersama dengan lintas sektor. Nah, kemudian ada yang namanya kegiatan Lokmin. Kemudian ada yang namanya kegiatan Lokbul. Nah, kemudian banyak lagi kegiatannya. Jadi di sana kita bisa berkoordinasi dengan lintas sektor, menyampaikan permasalahan-permasalahan kita apa saja, supaya mereka bisa mendukung kegiatan kita dengan tupoksi mereka. Masing-masing ya Bu ya. Karena memang kalau kita berjalan sendiri tuh rasanya pincang ya Bu ya. Berat sekali Mbak Sandi. Betul, karena kalau dilakukan sendiri itu tidak bisa, pasti membutuhkan peran dari berbagai pihak untuk sama-sama meningkatkan derajat kesehatan untuk masyarakat Koroncong lebih pastinya ya Bu ya. Iya. Nah,
tadi sudah banyak sekali yang disampaikan mengenai kegiatan-kegiatan, kemudian lintas sektornya, berkoordinasi dengan baik, tips menjaga koordinasi dengan lintas sektoral, Bu. Iya Mbak ya, namanya koordinasi lintas sektor, hubungan lintas sektor, sama dengan kayak orang pacaran kali ya Mbak ya. Kalau tidak dijaga, tidak dibina, pasti akan hambar. Komunikasi tidak terjalin dengan baik. Nah, kami berupaya untuk menjaga supaya hubungan koordinasi itu menjadi baik, harmonis. Kami saling mendukung, Mbak. Jadi mendukung kegiatan masing-masing lintas sektor. Kami dukung, kami support supaya kami merasa ada temennya, kami merasa dibantu, kami merasa saling mendukung satu sama lain. Jadi kuncinya di kata saling ya Bu ya? Saling bekerja sama. Betul. Jadi kalau lintas sektor ada kegiatan lain, Puskesmas juga bisa ikut di situ. Betul. Puskesmas mempunyai kegiatan lintas sektor, ikut juga di kegiatan kita, seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, boleh Bu sedikit pesan-kesan atau pesan untuk masyarakat Bangkono, pesan kesehatan tentunya, boleh disampaikan Bu. Kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Bangkono, mari kita jaga kesehatan kita tingkatkan perilaku hidup bersih sehat, supaya diri kita sehat, lingkungan kita sehat, otomatis dengan demikian masyarakat akan menjadi sehat. Jadi mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang, kita harus bisa, kita kudu bisa menjaga kesehatan. Iya, ya Bu, seru sekali. Cuman sayang waktu kita sudah habis. Jadi terima kasih kedatangannya di episode pertama Ngobaran Sehat. Berharap nantinya Ngobaran Sehat akan terus berjalan kegiatannya dengan mengundang narasumber-narasumber dari program-program yang ada di Puskesmas, sehingga Sobat Siaga yang ada di rumah bisa lebih mengenal lebih dalam lagi mengenai Puskesmas Bangkono. Harapan kita mudah-mudahan dengan adanya talkshow seperti ini ya Mbak ya, masyarakat bisa menikmati, bisa melihat talkshow kita, adanya edukasi-edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan mereka lebih tahu, lebih paham, kemudian mereka tahu, mau dan mampu untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya di Ngobaran Sehat. Ibu sehat selalu. Saya mohon maaf jika dalam bincang-bincang kita pada pagi hari ini ada salah kata atau salah perbuatan. Untuk selanjutnya, saksikan lagi ya episode Ngobaran Sehat selanjutnya.